Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka sungguh aku telah mengumandangkan perang bersamanya. Dan tidaklah seseorang mendekatkan diri kepadaku, seorang hamba, dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan ketika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, sehingga aku semakin mencintainya. Dan apabila aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya, dan aku akan menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya, atau aku akan menjadi tangannya yang ia bergerak dengannya, atau kakinya yang ia jalan dengannya. Dan jika dia meminta kepadaku sesuatu, maka aku akan beri dia. Dan jika dia berlindung kepadaku, aku akan lindungi dia. Taib, masyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, hadis ke-38 ini adalah hadis qudsi. Dan hadis qudsi itu tentu berbeda dengan hadis-hadis biasa, karena hadis qudsi itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara lafaz ataupun secara makna. Tapi walaupun demikian, tentu hadis qudsi tidak lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Al-Quran. Tetap Al-Quran lebih tinggi, baru kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada kita tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah Ta'ala qala man adali waliyan, siapa yang memusuhi wali-waliku. Siapa wali Allah di sini? Disebutkan dalam surah Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, mereka tidak diberikan rasa takut dan mereka juga tidak bersedih hati. Tetapi wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Berarti dari sini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, syarat menjadi wali Allah dua. Pertama beriman, yang kedua bertakwa. Lah orang-orang yang beriman dan bertakwa ini jangan dimusuhi. Kalau sampai dimusuhi berarti dia sudah mengumandangkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasul mengatakan man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka sungguh aku i'lankan perang kepadanya. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi.
dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia melakukan apa yang aku wajibkan kepadanya. Dari sini menunjukkan bahwa yang pertama dilakukan seorang wali Allah adalah melaksanakan kewajiban. Seperti salat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji dan begitu seterusnya. Baru setelah itu berpindah kepada yang sunnah. Wala yazalu abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu. Setelah dia melaksanakan yang wajib-wajib, kemudian dia pindah kepada yang sunnah. Kata Nabi SAW di sini, ketika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, sehingga dia mendapatkan kecintaan Allah. Hatta uhibbahu, sampai aku, kata Allah, lebih mencintainya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai hamba ini, karena bukan hanya melaksanakan yang wajib tapi juga yang sunnah, apa balasannya? Fa idza ahbabtuhu, kalau aku, kata Allah, sudah cinta dengan hambaku ini, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, maka aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, dan apapun yang ia minta akan diberi, dan apapun yang ia minta perlindungan pasti akan dilindungi. Baik, kita bahas faedah hadis ini. Yang pertama, anna mu'adzata awliya Allah min kabairi dzunub, memusuhi wali-wali Allah termasuk dosa-dosa besar. Tidak boleh memusuhi wali-wali Allah. Dan maksudnya wali-wali Allah di sini maksudnya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, penetapan adanya wali-wali Allah. Oh, memang di sana ada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimaksud wali-wali di sini bukan yang dipahami orang-orang awam. Wali itu harus punya khawariqul ada, harus punya keanehan-keanehan yang dimiliki, yang tidak dimiliki orang, bukan itu. Karena para sahabat juga, mereka tidak semua diceritakan kepada kita punya keanehan. Bahkan yang di luar para sahabat seperti tabi'in, ada juga yang diceritakan keanehannya. Tapi apakah kemudian kedudukan sahabat jatuh gara-gara tidak memiliki keanehan? Tidak. Mereka adalah wali-wali Allah yang sebenarnya. Karena syarat menjadi wali Allah itu bukan harus punya karamah, tetapi yang penting dia beriman dan bertakwa, sudah dikategorikan wali Allah. Jadi gampang jadi wali-wali Allah menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cukup beriman dan bertakwa, maka Anda jadi wali Allah. Lalu bagaimana caranya beriman dan bertakwa itu? Lakukan yang wajib, kemudian kerjakan yang sunnah. Lakukan yang wajib, kerjakan yang sunnah. Itu syaratnya menjadi wali Allah. Dan yang sunnah juga bertingkat-tingkat kan gitu ya. Terutama solat. Maka solat, setelah solat wajib yang paling utama adalah solat rawatib. Setelah wajib itu yang paling utama adalah solat rawatib. Baru setelah rawatib di bawahnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Baru setelah di sunnah muakkadah di bawahnya ada disebut nafilah. Disebut nafilah. Sunnah tapi nafilah, sunnah biasa. Bisa ditinggalkan, bisa
dilaksanakan. Jadi sunnah saja bertingkat-tingkat gitu ya. Seperti umpamanya salat wajib, kemudian di bawahnya salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib itu maksudnya yang 12 rakaat itu namanya rawatib. Kenapa? Karena semakin dekat dengan yang wajib, maka posisinya lebih utama dibandingkan yang lainnya. Kemudian baru sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu seperti witir. Rasul tidak pernah meninggalkan witir kan itu ya. Itu disebut muakkadah, sunnah muakkadah. Baru sunnah biasa yang Rasul kadang melakukan, kadang tidak melakukan. Artinya dalam sholat sunnah saja bertingkat-tingkat tuh. Mana yang lebih afdol, mana yang di bawahnya, afdol saja. Nah di sini Nabi SAW mengatakan, ketika seseorang melaksanakan kewajiban kemudian semua sunnah dia kerjakan, maka jadilah dia wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 3, penetapan adanya perang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penetapan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengajak perang kepada siapapun yang memusuhi wali-wali Allah. Bahkan bukan hanya Allah mengumandangkan perang dengan musuh-musuh yang memusuhi wali-wali Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 279 Allah mengatakan ketika bicara tentang riba, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau seandainya mereka tidak berhenti dari riba, maka mereka sama saja dengan mengumandangkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Ini pun perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah dan Allah siap perang melawan mereka. Kemudian juga di dalam surah Al-Maidah ayat 33-nya bukan hanya bicara soal riba, tetapi bicara soal quta'ut turuq, para perampok, para perompak. Allah mengatakan, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulahum min khilafin aw yunfaw minal ardi. Hanya saja balasan orang-orang yang mereka memerangi Allah dan Rasulnya dan berusaha merusak bumi untuk dibunuh, disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara silang atau dijauhkan dari bumi, diasingkan. Artinya ini juga orang-orang yang mengumandangkan perang melawan Allah, para perompak, para perampok itu ya. Jadi yang pertama, orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah, maka mereka sedang mengumandangkan perang melawan Allah. Yang kedua, orang-orang yang makan riba, mereka sedang mengumandangkan perang melawan Allah. Yang ketiga, para perompak itu sedang mengumandangkan perang juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga faedah yang keempat, isbatu mahabbatillah. Penetapan adanya sifat mahabbah, kecintaan Allah. Jadi Allah itu disifati dengan sifat mahabbah, cinta. Dan Allah kalau sudah cinta dengan hambanya, apa yang terjadi? Allah memanggil malaikat Jibril dan mengatakan, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbahu. Wahai Jibril, aku suka dengan si fulan, tolong cintai si fulan. Maka Jibril pun akan berteriak kepada seluruh malaikatnya, wahai malaikat-malaikat Allah, Allah sudah cinta dengan si fulan, kalian semua harus cinta dengan si fulan. Maka seluruh malaikat mencintai si fulan karena kecintaan Allah kepada si fulan. Ketika semua malaikat cinta kepada si fulan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanamkan kecintaan kepada hamba-hamba Allah dari kalangan manusia kepada si fulan. Artinya bahwa kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi ikut mencintainya karena kecintaan Allah kepadanya. Itulah dahsyatnya kalau Allah sudah mencintai kita.
maka Jibril kemudian semua malaikat akan mencintai kita, termasuk juga seluruh manusia akan ditanamkan kecintaan kepada kita. Lalu apa fungsinya malaikat cinta dengan kita, kemudian manusia juga cinta dengan kita? Ya, kalau malaikat sudah jelas, mereka yang mencatat amal perbuatan kita. Kalau dia cinta dengan kita kan tentu akan mencatat yang baik-baik. Yang mencabut nyawa kita aja malaikat, tentu akan mencabut dengan cara yang baik. Lalu apa manfaat manusia cinta dengan kita? Karena pujian manusia itu bisa saja menyebabkan kita masuk surga. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika lewat sebuah jenazah, kemudian manusia memujinya, kemudian Rasul mengatakan wajabat lahul jannah. Karena manusia banyak memujinya, maka jenazah itu dipastikan masuk surga. Ya. Jadi fungsi kenapa kecintaan manusia kepada kita juga terkadang menjadikan penyebab kita masuk surga, menunjukkan bahwa kecintaan manusia kepada kita karena Allah telah mencintai kita. Jadi kecintaan manusia kepada kita itu karena kita melakukan hal-hal yang menyebabkan Allah cinta dengan kita. Nah, ini disebut itsbat mahabbatillah, penetapan adanya sifat cinta kepada Allah. Kemudian yang nomor 5, annal a'mal as-salihah, bahwa amal saleh itu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wal insan yash'uru hadza bi nafsihi idza qama bi ibadatillah 'ala al-wajh al-akmal min al-ikhlasi wal mutaba'ati wa hudhuril qalbi ahassa bi annahu qaruba min Allah azza wa jalla wa hadha la yudrikuhu illa al-mukifun. Jadi manusia ini terkadang merasakan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kalau betul-betul dia melaksanakan ibadah dengan sebetul-betul ibadah, dengan mempraktikkan keikhlasan dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa kita rasakan ketika ibu menghabiskan waktu-waktunya untuk ibadah kepada Allah. Namanya satu hari mungkin ibu habiskan waktu itu untuk sholat malam, tahajud, duha dan begitu seterusnya kan. Puasa lagi kan. Maka ibu akan merasakan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bisa rasakan gitu ya. Kenapa bisa rasakan? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai hambanya karena dia banyak melakukan perbuatan sunnah, maka Allah akan jadi pandangan kita, penglihatan kita, tangan kita dan kaki kita. Kita bisa merasakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Bukan berarti Allah masuk ke badan kita, dia jadi mata kita, telinga kita, bukan. Ya, bukan seperti keyakinan orang Nasrani Allah bersatu dengan Isa, bukan itu maksudnya. Maksudnya Allah akan menjadi pendengaran itu, Allah mengawasi kita, Allah melihat kita, Allah membimbing kita, Allah menjaga kita, Allah memuliakan kita, gitu maksudnya. Jadi kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kemudian diikuti dengan yang sunnah-sunnah dan berbagai macam sunnah, maka akan terasa kedekatan kita dengan Allah dengan bertambahnya iman, ya, dan semakin rajin lagi mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu bisa kita rasakan. Sebagaimana juga turunnya iman dengan maksiat itu bisa dirasakan. Ketika mungkin ibu banyak maksiat dan jarang ibadah, itu untuk memulai aktivitas ibadah itu malas dia, ya, dan itu bisa rasakan, oh iman kita sedang turun gitu ya. Ini perlu dipahami hadis ini. Kemudian yang nomor 6, anna awamirallahi azza wa jal kismani, bahwa perintah-perintah Allah itu ada dua macam. Ada faridatun wajib, nafilatun sunnah. Pertama, kewajiban ini tidak boleh ditinggalkan. Kewajiban itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau dia meninggalkannya dia dosa. Kemudian yang kedua sunnah. Sunnah ini artinya zaid anil faridah. Dia tambahan pahala yang dinasabkan kepada solat wajib.
Dan itu pun bertingkat-tingkat, sudah saya jelaskan. Ya, seperti contoh sholat sunnah tadi. Kemudian yang nomor 7, tafadulul a'mal min haitsul jinsi. Bahwa di sini ada keutamaan satu amal dengan amal yang lain sesuai dengan jenisnya. Jenis yang wajib tentu lebih tinggi dibandingkan jenis yang sunnah. Dan dalam segala hal dari seluruh amal-amal soleh yang diperintahkan kepada hamba-hamba Allah, Allah jadikan satu dengan yang lain itu tingkatan, agar manusia bisa memilih mana yang lebih afdol dibandingkan yang hanya keutamaan saja atau mungkin kurang utama. Kemudian yang nomor 8, al-hatsu ala kathratin nawafil. Ada dorongan di sini dalam hadis ini untuk memperbanyak melaksanakan yang sunnah-sunnah. Kemudian yang nomor 9, inna kathratan nawafil sababun limahabbatillah. Bahwa memperbanyak yang sunnah itu penyebab kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang nomor 10, annallaha idza ahabba 'abdan saddadahu fi sam'i wa basari wa yadi wa rijli. Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan luruskan pendengaran hamba itu, penglihatan hamba itu, tangan hamba itu, dan kaki hamba itu. Kemudian yang nomor 11, annallaha idza ahabba 'abdan ajaba mas'alatahu. Allah kalau sudah suka dengan hamba, pasti permintaan hamba yang disukainya akan diberi. Makanya di ujung hadisnya, wa in sa'alani la'u tiyanna. Kalau dia minta kepada aku, pasti aku akan beri. Artinya kalau hamba itu sudah dicintai Allah, apapun permintaannya pasti Allah kabulkan. Kemudian yang nomor 12, karamatu al-awliya 'ala Allah. Kemuliaan wali-wali Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana siapapun yang memusuhinya pasti menjadi lawan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu karamah, bahwa wali-wali Allah itu dicintai Allah. Jangan sampai dimusuhi, karena musuhi wali-wali Allah sama dengan melakukan dosa besar. Dan sekali lagi bahwa menjadi wali-wali Allah tidak disyaratkan untuk munculnya sebuah karamah. Karena keanehan di dunia ini, yang pertama mukjizat, itu diberikan kepada para nabi, mukjizat. Yang kedua irhasat. Irhasat juga diberikan kepada para nabi. Cuman bedanya kalau irhasat, keanehan itu terjadi sebelum diangkat jadi nabi. Tapi kalau sudah diangkat jadi nabi, keanehannya disebut mukjizat namanya. Contoh umpamanya irhasat, di zaman Nabi SAW terjadinya perang gajah, dan Allah menangkan dengan cara diutusnya burung ababil 50 hari sebelum lahirnya Nabi. Itu disebut irhasat namanya. Ya. Ataupun umpamanya kelahiran Nabi SAW yang mengeluarkan cahaya yang menerangi bumi Persia dan Romawi, itu disebut irhasat namanya. Karena ini Nabi masih bayi, masih belum diangkat jadi Nabi kan. Ataupun sebelum diangkat jadi Nabi, Rasul lewat di sebuah tempat batu dan juga pepohonan mengucapkan salam. Nah, ini disebut irhasat. Tapi kalau sudah jadi Nabi atau jadi Rasul, maka berubah keanehan dari irhasat menjadi mukjizat. Ini keanehan bagi para nabi. Kemudian yang ketiga ada namanya karamah, dan yang keempat ada namanya maunah. Ada karamah, ada maunah. Ya. Apa bedanya karamah dengan maunah ini? Sebenarnya kurang lebih saja. Cuman karamah ini biasanya diberikan kepada wali-wali Allah yang beriman dan bertakwa, artinya betul-betul wali gitu ya. Betul-betul ibadahnya luar biasa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka terkadang Allah akan berikan karamahnya. Seperti contohnya di zaman Rasul,
Ada seorang sahabat namanya siapa itu? Dari kabilah Daus, Tufail ibn Amr ad-Dausi. Tufail ibn Amr ad-Dausi. Tufail ibn Amr ad-Dausi ini ingin berdakwah kepada kaumnya. Akhirnya kemudian dia datang kepada Rasulullah, karena ketika dia berdakwah pertama kali tidak ada yang masuk Islam. Kemudian dia mengeluh kepada Nabi, kaumku sudah kudakwai wahai Rasul, tapi tidak ada juga yang masuk Islam. Kemudian kata Tufail, ya Rasulullah, berikanlah tanda kuasa Allah kepada aku. Maka Rasul mengatakan, idhab, pergi, nanti tanda itu akan menyusulmu. Maka Tufail pun berangkat pergi menuju Daus. Di tengah jalan tiba-tiba muncul cahaya di dahinya. Muncul cahaya di dahinya. Akhirnya dia mengatakan, ya Rabb, jangan sampai kau letakkan cahaya itu di dahiku, akan membuat fitnah manusia. Akhirnya kemudian Allah pindahkan cahaya di tangannya. Kemudian Tufail mengatakan, jangan kau letakkan di tanganku ya Rabb, ini akan menjadi fitnah bagi manusia. Maka Allah letakkan di mulutnya. Jadi kalau ngomong tuh berkilau-kilau tuh, ya. Bukan karena giginya yang putih, bukan, ada cahayanya gitu ya. Alah, sebab itulah kaum Daus banyak masuk Islam. Salah satunya Abu Hurairah masuk Islam di tangan Tufail ibn Amr ad-Dausi. Satu Daus masuk Islam semua. Artinya di sini Tufail diberikan karomah berupa cahaya, kan gitu ya. Nah, itu disebut karomah namanya. Disebut karomah. Adapun Maunah itu ya orang biasa, kayak kita gini kan orang biasa. Ya, orang biasa tapi soleh gitu ya. Tetap melaksanakan kewajiban Allah Azza wa Jalla dan sunnah-sunnahnya. Dan maunah ini biasanya pertolongan Allah di waktu-waktu tertentu, seperti ada kebakaran hebat, ya. Tapi harusnya rumah ibu tuh kebakaran, ibu ada di dalam situ. Tapi ketika api sudah membakar rumah tetangga, tahu-tahu padam, nggak sampai ke rumah kita, dan kita selamat di situ. Itu namanya maunah, pertolongan. Seperti seorang syekh itu bercerita, jadi ada seorang laki-laki, dia sedang berbincang dengan kawannya, tiba-tiba ada asap mengepul dari kejauhan dan mengatakan, itu rumahmu ya, yang ada asap itu? Kata dia, tidak, itu bukan rumahku. Kemudian kawannya ini mengatakan, bahkan rumahmu sedang kebakaran, lihat asapnya semakin mengepul ke langit. Kata kawannya, tidak, rumahku tidak mungkin kebakaran. Kemudian dia tetap mendesak, lihat asap itu betul-betul dari atap rumahmu, katanya. Dia mengatakan, tidak, itu bukan rumahku, karena sebelum aku pergi, ketika aku keluar rumah, aku membaca bismillahi la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Aku berdoa sebelum aku pergi, aku berdoa dengan doa ini, bismillahi la yadurruhu ma'asmi syai'un, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya dari sesuatu yang memadaratkan dia di langit dan di bumi. Dan Allah zat yang maha as-sami, mendengar, dan al-alim, mengetahui. Dengan pede yakinnya, enggak mungkin rumahku kebakar, karena aku berdoa dengan doa ini sebelum keluar, gitu. Akhirnya betul-betul dilihat, memang betul, rupanya yang terbakar itu rumah tetangganya, bukan rumah dia. Ya. Jadi kalau seandainya rumah ini kopel gitu ya, apinya itu hanya membakar rumah sebelah saja, rumah kita tidak, gitu. Itu disebut maunah, namanya pertolongan, kan itu ya. Pertolongan dari Allah. Dan ini bisa saja diberikan kepada yang beriman, yang beramal soleh, walaupun tidak sampai tingkatan wali-wali Allah yang mungkin keilmuan mereka luar biasa, gitu. Disebut maunah. Berarti sudah ada irhasat, ada mukjizat, ada karomah, ada maunah, ya. Kemudian keanehan yang lain disebut juga sihir. Ya, sihir itu tentu hanya dimiliki oleh syaitan lewat tangan-tangan para dukun. Ya. Kemudian juga yang nomor 6 ada disebut dengan
selain daripada sihir itu apa namanya? Ihana. Ihana itu dalam rangka menghinakan. Seperti umpamanya yang terjadi dengan Musailamah al-Kadzdzab. Jadi ketika ada orang datang kepada Musailamah al-Kadzdzab, orang ini buta matanya sebelah. Yang satu melihat, yang satu buta. Kan kita tahu bahwa Nabi SAW itu sering mengobati orang dengan ludahnya. Seperti ketika Ali radhiyallahu an sakit, matanya di perang Khaybar, oleh Nabi ludahi kan sembuh tuh Ali itu. Kedua matanya sembuh. Padahal dia tidak bisa melihat lagi karena separahnya sakit kedua mata itu. Tapi oleh Nabi cukup diludahi sembuh. Nah, itu namanya mukjizat. Sehingga ketika Musailamah al-Kadzdzab ini ngaku Nabi, ya ngaku Nabi otomatis kan harus ada mukjizat ngaku Nabi. Jadi ada orang yang buta sebelah datang kepada Musailamah al-Kadzdzab minta diobati. Kemudian diludahi mukanya malah buta dua-duanya. Bukannya sembuh yang satunya, malah buta dua-duanya. Kalau Nabi itu kan sembuh dua-duanya kan itu ya. Ini kalau diludahi malah dua-duanya pula buta gitu ya. Nah, itu disebut ihanah namanya. Berarti nabinya bukan nabi asli, tapi nabi palsu gitu maksudnya. Dalam rangka dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti ini nabi KW gitu ya, nabi abal-abal, nabi nggak jelas. Musailamah al-Kadzdzab. Itu disebut ihana, keanehan dalam rangka menghinakan juga kan. Karena aneh diludahi kok bisa buta matanya gitu ya. Ludahnya tuh racun apa itu kok bisa orang diludahi bisa buta kan, berarti berbisa tuh ludahnya. Ludah kita yang belum tentu kan membutakan orang. Tapi ludahnya Musailamah al-Kadzdzab ini bukannya menyembuhkan malah membutakan. Iya, Allah hendak menghinakan bahwa dia bukan seorang nabi. Itu disebut ihanah namanya. Ya, ihanah, irhasat, mukjizat, karamah, maunah, sihir dan al-ihanah. Itulah keanehan-keanehan yang terjadi di bumi. Lah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala terkadang Allah berikan karamah. Tapi bukan berarti ketika tidak memiliki karamah tidak bisa jadi wali Allah, bukan seperti itu. Karena banyak para sahabat tidak disebutkan karamahnya gitu kan, tapi mereka wali-wali Allah tingkat tinggi juga kan gitu. Tapi para tabi'in juga banyak kisah-kisah mereka diberikan karamah, bukan berarti tabi'in lebih hebat dibandingkan para sahabat karena mereka tidak punya karamah, tidak, bukan itu barometer bahwa orang itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang lain dengan karamahnya. Sebab kalau itu yang jadi patokan, maka disinilah yang kemudian salah paham atau salah arti masyarakat ketika memahami masalah wali. Jadi disebut wali itu kalau punya karamah. Lah dari definisi inilah kemudian banyak digunakan oleh dukun-dukun dan setan-setan yang berkedok dukun, seolah-olah mereka punya keanehan padahal sihir, kemudian mengaku orang pintar dengan berkedok kiai, kemudian akhirnya disangka ulama. Disangka ajengan, disangka orang beragama. Kenapa? Punya karamah, padahal di sebalik itu dunia perdukunan. Nah, itu jadi masalah jadinya. Makanya hadis ini membantah, hadis ini sebenarnya membantah mereka bahwa menjadi wali Allah itu simple. Tidak ada yang sulit. Siapapun bisa. Tidak ada kriteria khusus. Yang penting jalankan kewajiban. Setelah menjalankan kewajiban, cintai yang sunnah-sunnah, itu sudah syarat mutlak jadi wali Allah tuh. Beriman dan bertakwa dengan cara apa? Jalankan kewajiban, ikuti kewajiban dengan sunnah-sunnah, jadilah ibu wali Allah. Selesai, jadi wali Allah tuh. Laksanakan dua perkara, wajib, sunnah, jadi wali Allah. Sebab kalau seandainya orang-orang yang mengaku wali-wali Allah itu kemudian mereka jauh dari kewajiban dan juga dari sunnah-sunnah Nabi SAW, kita katakan bukan wali Allah itu. Seperti perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang menukil perkataan Al-Laits, seorang imam dari ulama Mesir kondang di zamannya. Al-Laits itu dinukilkan perkataannya oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau engkau melihat seseorang berpenampilan agama, kok dia bisa terbang ke langit atau bisa berjalan di air, timbanglah amalannya.
Kalau amalannya mencocoki Al-Quran dan Sunnah berarti wali Allah. Tapi kalau amalannya tidak mencocoki Al-Quran dan Sunnah, ketahuilah itu wali setan. Wali juga tapi wali setan. Ya, bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara penjelasan hadis tentang hadis ke-38. Wallahu a'lam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah